kembali ke urusan 3 juta rumah ini ya. Blueprintnya udah jadi. Ya sebentar lagi Bang. Kita sebentar lagi, saya juga lagi menyusun eselon 1 kami. Ya, kita menyusun eselon 1, sesudah itu eselon 2, mudah-mudahan eselon 1 bisa saya kirimkan ke Menpan RB paling lama kalau nggak Jumat lusa atau hari Senin. Habis itu kita siapkan eselon 2 kita. Ya, dan tentu kita juga ya terbuka gitu dari dalam, dari luar ya. Kita juga libatkan ada dari konsultan untuk mendampingi saya pada saat saya menginterview daripada calon eselon 1 saya. Dan ya kita senang lah, saya melihat cukup banyak orang-orang yang berkualitas ya, yang mau membantu kami. Teman-teman Anda di Komisi 5 DPR RI kan juga mempertanyakan soal pengajuan anggaran. Karena dibilang kalau mau pakai anggaran APBN, Anda harus ajukan, mereka lihat dulu, mereka setujui. Itu juga belum ada pengajuan anggaran untuk. Sudah kita sampaikan kan rapat terakhir beberapa hari lalu, ya kan kita sudah sampaikan satuan 3. Satuan 3 itu data detail anggaran 2025 kita sudah sampaikan. Dan kita senang, kenapa? DPR sangat terbuka, sehingga masyarakat publik juga tahu apa sih rencananya 2025 ini. Ya, saya rasa itu juga satu terobosan ya buat teman-teman DPR, Komisi 5 khususnya yang menjadi mitra kami untuk soal keterbukaan. Menurut saya itu bagus sekali, Bang. Sehingga data soal anggaran itu tidak eksklusif. Tapi publik DPR semua bisa tahu. Itu menurut saya suatu langkah yang jarang terjadi sebelumnya. Dan bagi pemerintah dan DPR itu bagus karena salah satu isunya adalah keterbukaan, transparansi. Jadi semua orang bisa tahu dan bisa lihat dan bisa awasi. Nah, saya perhatikan dialog Anda dengan teman-teman di Komisi 5 waktu itu ya, soal backlog. Backlog ini antara 9 juta unit rumah atau 12 juta yang benar? Bang, sekarang nggak ada data yang jelas. Ya, Abang cek aja, ada nggak data orang yang membutuhkan rumah? Kriterianya dengan tadi, nggak ada datanya. Makanya dalam rapat kabinet sebelum Bapak Presiden pergi, itu ditugaskan satu saja BPS di bawah supervisi Bappenas untuk mengecek semua. Jadi Anda pakai data itu aja? Yang akan datang ya. Jadi ada kesenjangan berapa juta kalau menurut perhitungan dari Kementerian Anda? Kita nggak boleh berandai-andai dengan nasib orang. Kita sudah cukup lah orang itu ngasih bantuan aja, bansos aja, sembako aja, ada orang mati dapat, ada orang kaya dapat, nggak boleh lagi. Gitu loh. Udah kita anggarannya terbatas, tidak tepat sasaran pula. Jadi data ini memang harus diselesaikan. Sehingga anggaran-anggaran negara itu harus tepat sasaran kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Kan kita tahu banyak sekali yang begitu, dan saya sampaikan kayak kemarin di DPD, jangan politis. Kasih sama semuanya, jangan ke pendukungnya saja. Kalau dia bupati, wali kota, gubernur, atau kepala desa, kasih sama semuanya. Ya, kita bicara di tingkat nasional, kita selesai pilpres, jangan hanya kasih kepada pendukung Prabowo dan Gibran aja. Pendukung Ganjar dan pendukung daripada Anies juga harus dikasih. Karena ini kan mengurus rakyat Indonesia, bukan mengurus pendukung kita gitu loh. Itu menurut saya, kita harus punya jiwa negarawan di situ. Itu menurut kami, Bang. Baik, jadi ini pembangunan dimulai 2025. Ya. Baik, jadi kalau bicara soal rumah lagi nih, siapa yang akan mendapatkan rumah-rumah ini? Tadi saya sudah katakan, Bang, kriteria. Ya, nomor Gaji 8 juta. Belum punya rumah. Nomor 2, 8 juta ke bawah atau sama penghasilannya. Kan begitu, itu kan mesti diverifikasi juga. Ya, jangan-jangan dia udah punya rumah, ngakunya belum, kan gitu. Jangan-jangan penghasilannya lebih dari 8 juta, ternyata ya kan ngakunya kan 6 juta, kan begitu, Bang. Kita berhadapan dengan situasi begini. Kalau dia PNS, TNI, Polri bisa ngeceknya gampang. Coba kalau dia swasta, ngeceknya gimana? Jadi situasi-situasi ini di lapangan tidak terlalu mudah, Bang Andi. Baik, jadi ini sudah fix bahwa 1 juta di perkotaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di pedesaan. Dibagi kira-kira pedesaannya 2 juta, di perkotaan 1 juta. Kalau di perkotaan kan tanah di kota lebih mahal. Pada umumnya mungkin ke atas ya, gitu. Apalagi kayak di Jakarta ya Bang ya, sekitarnya. Kalau di pedesaan kan bisa dia rumah tapak yang ya memang berdiri sendiri-sendiri, seperti itu.
Ini saya menyetir kembali dialog Anda dengan teman-teman di Komisi 5. Kan ada yang mempertanyakan dengan nilai satu rumah, tadi Anda bilang 150 jutaan. 160 jutaan lah. 160 jutaan. Kualitasnya itu kualitas nomor 3. Artinya kayu yang dibeli apa segala macam itu dalam jangka 5 tahun udah akan rusak lagi dan pemerintah harus lagi mensubsidi rumah-rumah baru. Bagaimana Anda menjamin bahwa rumah-rumah ini berkualitas? Ya, bagaimana tidak dikorupsi? Bagaimana Pak Prabowo selalu bilang kebocoran kita tinggi. Kan begitu, Bang. Makanya dibuat transparan. Makanya saya berusaha melakukan efisiensi. Namanya adalah konsepnya itu central purchasing. Ini usaha, Bang. Belum terjadi sekarang. Kalau itu ada di perusahaan swasta biasa. Contoh, yang berhubungan dengan rumah itu, properti itu kan ada ratusan, ada cat, ada ubin, ada segala macam lah, genteng ya, ada semen, ada pasir, ada batu. Yang akan menggerakkan ekonomi kita. Sangat menggerakkan sekali ekonomi kita. Nah, bagaimana saya berpikir keras melakukan efisiensi. Ya, efisiensinya bagaimana? Saya pernah tanya sama dirut pabrik semen. Kalau kita beli semennya 100 miliar, 200 miliar, kamu kasih diskon nggak? Kasih. Berapa? Sekitar 5-10%. Nah, tapi diskonnya itu untuk apa? Kalau harganya turun, kan berarti harga untuk konstruksi rumahnya itu turun. Yang diuntungkan siapa? Ya rakyat dong. Makanya di pikiran kita, kalau dulu kita bagaimana mikirin perusahaan kita untung, restoran kita untung, bagaimana kita mikirin otak kita sekarang Bang Andi, rakyat yang untung gitu loh, negara yang untung. Jadi kalau tadi saya bilang teknis, kalau orang teknis nggak perlu mikir gitu Bang. Kalau orang strategis, dia harus mikir sampai ke sana. Kecuali saya punya dana 3 juta dikali 160 juta disiapkan, plak berapa ratus triliun. Ya kita bangun, ini desainnya, tanahnya, selesai. Terus Bang Andi mau punya adik yang dananya cuma tahun depan 5 triliun, begini terus tenang-tenang aja. Nggak melakukan efisiensi, nggak melakukan bagaimana BPHTB tidak ada, bagaimana strategi central purchasing. Saya rasa saya nggak diundang di sini kalau saya kayak gitu. Baik, ada juga isu yang nggak enak didengar, tapi dari tadi nggak enak terus ya. Kayaknya hari ini banyak banget isu-isu. Jadi ya tetap aja orang nggak bisa melihat Anda dari satu perspektif aja. Ada yang coba melihat-lihat lagi, ARA ini kan temennya konglomerat. Konglomerat ini kan banyak yang bisnisnya properti. Nah, ARA kan teman dekat sama mereka. Pasti banyak kebijakan yang akan dibuat yang menguntungkan pengusaha-pengusaha, developer besar seperti itu. Bagaimana Anda menjawab omongan yang saya miring buat ini? PSN bukan developer besar. Saya perjuangkan Kebijakan di luar. Oh ini PSN buat masyarakat berpenghasilan rendah. Yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo sebagai menteri itu. Bagaimana di banyak daerah itu. Dan saya bagaimana teman-teman yang katakanlah konglomerat itu membantu. Bagaimana memberikan rumah-rumah, membangun dan memberikan rumah kepada masyarakat. Apa yang salah dengan begitu? Bukannya gotong royong itu Pancasila itu harusnya yang besar, yang kaya, yang super kaya membantu yang miskin. Kan itu yang harusnya kita lakukan. Bang Adi kan bikin acara berapa kali Kiki Andi, bagaimana pengusaha-pengusaha besar membantu yang miskin. Bagaimana UMKM yang nggak punya uang tapi jujur kerja keras dibantu. Kan itu. Perusahaan-perusahaan yang sponsorin acara Bang Andi kan itu. Kalau dia tidak sukses bisnisnya, bagaimana dia bisa bantu? Baik, tapi kalau ada pertanyaan bagaimana Anda... Ini udah jelas yang ini ya? Jelas. Oke, bisa diterima? Bisa diterima, tapi tetap ada pertanyaan tambahan. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa Anda akan menjaga sedemikian rupa sehingga Anda tidak terkooptasi? Banyak menteri yang awal-awalnya wah idealis banget, ngomongnya Abang masih lebih galak ngawasin saya. Makanya pasang YouTube-nya Kick Andy gitu kemana-mana. Itu aja Bang. Jadi CCTV-nya Bang. Jadi coba jawab, bagaimana Anda menjaga agar tidak terjadi satu hari konflik kepentingan antara Anda dan teman-teman Anda yang pengusaha besar itu? Siapa sih pejabat yang tidak punya teman pengusaha? Bang Andi aja, wartawan aja hebat, pengusaha temannya banyak. Saya tahu persis. Apa Bang Andi bisa diintervensi sama pengusaha? Untuk muji-muji dia, untuk pakai acara Kick Andy untuk kepentingan dia, nggak bisa kan?
Itu kan tergantung kepada karakter moral kita, pada prinsip kita. Kita boleh berkawan sama siapa saja. Memang kawan saya, memang sahabat saya dari atas sampai bawah. Dengan begitu saya tahu apa yang terjadi di bawah, di tengah, dan di atas. Kita harus berkawan dengan semua kalangan, semua suku, semua agama, semua etnis, semua tingkat ekonomi, semua pilihan politik. Saya sangat senang saya bisa ada di semua lapisan itu. Saya main sama aktivis, saya main sama UMKM. Menurut saya kita harus begitu gitu. Kita nggak boleh eksklusif. Dan tadi, bagaimana kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Mereka bukan mau bisnis di perumahan. Bagaimana ya rata-rata pengusaha tambang. Ya, nanti berapa bulan ini akan ada lagi beberapa perusahaan tambang yang akan melakukan groundbreaking. Bukan pengusaha perumahan. Jadi itu yang akan kita lakukan. Bagaimana orang-orang yang super kaya ini juga tergerak hatinya membangun perumahan-perumahan bagi rakyat. Karena memang uang negara nggak cukup. Nah, mereka tergerak. Saya pikir ini adalah Indonesia yang benar. Bagaimana yang kaya bantu yang miskin. Bantu rumah. Nah, makanya saya berkepentingan semua transparan, semua terbuka. Kenapa? Apakah semua acara itu disupport seperti Bang Andi? Enggak, karena mereka percaya sama Bang Andi. Percaya sama Kick Andy. Banyak saya tahu acara nggak dapat support banyak. Kenapa? Karena tidak dipercaya. Jadi trust itu nomor satu. Kepercayaan itu nomor satu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.